بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini pada halaman ke-15 dari buku At-Tamhid ila Ma'rifati Tauhid. Kita masuk pada bab makna syahadati alla ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang memiliki makna, bukan kalimat yang sekedar diucapkan secara lisan. Tapi yang diinginkan dari ucapan kalimat la ilaha illallah adalah makna yang terkandung pada kalimat tersebut. Kalau seandainya ada seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dia mengucapkannya tidak memahami makna dari kalimat tersebut dan tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut, maka ucapan kalimat yang dia ucapkan tidak akan bermanfaat sama sekali. Misalkan contoh gambarannya, ada seseorang beragama Nasrani, spontan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan bermanfaat. Mungkin antum sering jumpai, mungkin sebagian mereka tiba-tiba takbir, ya Allahu Akbar, atau sebagian mereka istighfar, astagfirullah, alhamdulillah gitu. Karena tinggal di lingkungan komunitas muslim. Ya. Ana yang pernah dengar langsung, ya. Jadi dulu punya tetangga agama Nasrani, orang Batak. Jadi ada anak SMA main sepedahan, kepleset, jatuh depan rumah dia. Spontan ibu itu bilang Allahu Akbar, takbir dia. Nah, yang seperti ini apakah bermanfaat kalimatnya? Tidak, dikarenakan mujarradul lisan, semata-mata mengucapkan dengan lisan. Nah, Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka faham makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut, namun mereka tidak mau mengucapkannya dikarenakan konsekuensi. Kalau mengucapkannya berarti harus mengamalkan konsekuensi dari perkataan tersebut. Jadi bedanya di zaman dahulu, kaum musyrikin mereka faham makna kalimat tersebut. Oleh karenanya ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang mustahil katanya. Sangat mengherankan. Adapun di zaman sekarang, kebanyakan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak memahami makna yang terkandung dari kalimat tersebut. Maka di sini disebutkan makna dari kalimat la ilaha illallah yaitu la ma'buda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang benar, bihaqqin maknanya yang benar. La ma'bud, tidak ada sesembahan bihaqqin yang benar illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sesembahan yang diibadai itu banyak, tapi tidak ada yang benar, yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Patung, batu, pohon, kuburan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan setiap
satu agama itu masing-masing agama kadang dia memiliki sekian banyak patung yang dia sembah. Namun semua sesembahan yang ada, Tuhan yang ada ini adalah Tuhan yang batil. Tidak ada yang benar kecuali sesembahan kaum muslimin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fal ilah huwal ma'luh. Al ilah pada lafaz la ilaha. Al ilah itu maknanya al ma'luh, yang disembah. Al ilah pada lafaz la ilaha. Al ilah itu adalah al ma'luh, yang disembah. Wa ma'nal ma'luh al ma'bud. Sedangkan makna al ma'luh adalah al ma'bud, yang diibadai. Sehingga makna la ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang disembah, yang diibadai bihaqqin, dengan benar, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma'budin siwahu fahuwa batilun. Segala sesuatu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Jadi yang disembah itu banyak, tapi semuanya tidak ada yang benar, tidak ada yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun patung, dari sekian patung yang mereka miliki, atau sebagian mereka ada yang menyembah sapi, sebagian mereka ada yang menyembah pohon, matahari dan yang lainnya, itu semua adalah sesembahan yang batil. Dan sesembahan mereka adalah sesembahan yang muncul kemudian sirna. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, sesembahan umat Islam, sesembahan kaum mukminin adalah Al-Hayyul Qayyum alladzi la yamutu. Adalah zat yang senantiasa hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan untuk dirinya sendiri bahwasannya tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali Dia sendiri dengan benar. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Serta yang ikut bersaksi adalah para malaikat, para ulama, mempersaksikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Yang selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk diibadai. Kenapa tidak layak untuk diibadai? Dikarenakan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang penuh dengan kelemahan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdapat pada dirinya naqsun biwajhin minal wujuh. Tidak didapati sedikit pun kekurangan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia Al-Azizul Hakim. Siapa Al-Aziz Al-Hakim? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kalimat la ilaha illallah, yaitu menetapkan bahwasannya Dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk dimintai, tidak layak untuk dimintai pertolongan atau bantuan. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah SAW. Makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah SAW. Makna syahadat bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Apa maknanya? Setelah kita mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, maka yang kedua kita juga harus mengetahui makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Al-i'tiqadul jazimu. Maknanya adalah al-i'tiqad al-jazimu.
keyakinan yang kuat, al-jazim, jazim itu kuat, bulat. Jadi mantap keyakinannya. Keyakinan i'tiqad yang kuat, annahu Rasulullahi ilan nasi kafatan minal jin wal insi. Meyakini bahwasanya beliau Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala ilan nas, kepada seluruh umat manusia. Kafatan, seluruhnya, tanpa terkecuali. Minal jin wal ins, baik dari kalangan jin dan manusia. Jadi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia, baik umat terdahulu ataupun umat zaman sekarang. Kalau umat terdahulu itu maksudnya ada umat yang sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir, dia sudah ada. Itu pun harus ngikut. Contoh misalkan, sebagian orang yang pada masa itu masih beragama Nasrani. Ketika diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, dia harus ngikut kepada agamanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, laukana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalau seandainya saudaraku Musa alaihissalam masih hidup, tidak diperbolehkan bagi dia melainkan harus mengikut kepadaku. Itu sekelasnya Nabi Musa alaihissalam, harus ikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau cuma sekedar umat biasa. Rasul mengatakan, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma la yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang Yahud atau seorang Nasrani kemudian tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, lalu dia meninggal dunia, wafat, illa kana min ashabin nar, melainkan orang tersebut akan digolongkan sebagai penduduk neraka. Dan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam bukan terbatas untuk bangsa Arab, tapi berlaku untuk seluruh umat manusia, baik dia orang Arab ataupun orang Indonesia. Jadi jangan mengatakan syariat Islam itu cuman terbatas di kalangan Arab. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Qul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasul menyebutkan, wa'atitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya Rasul mengatakan, kanan nabiyyu bu'itha ila qaumihi khasatan. Dulu nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'ithtu ilan nasi amatan. Sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mau dia orang Arab, mau dia orang non-Arab, orang Amerika, orang Barat, orang Cina, semuanya risalah Nabi alaihi salatu wasallam mencakup mereka. Apa buktinya? Bukti yang nyata adalah Salman Al-Farisi. Ya. Beliau berasal dari Persia. Ya. Salman Al-Farisi, bukan orang Arab. Ya, Salman Al-Farisi. Beliau datang dan masuk agama Islam. Kemudian beliau juga diutus kepada bangsa jin. Itu terbukti dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wasallam, wa id sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma hadaruhu qalu ansitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah tatkala kami
palingkan kepadamu sekelompok dari kalangan jin. Yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Kemudian tatkala mereka sudah berkumpul, jin tadi mengatakan, ansitu, dengarkan dengan baik. Kemudian setelah selesai mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasul, mereka berpaling, kemudian pergi lalu menyampaikan ayat tersebut kepada kaumnya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Gimana ayatnya? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Jin pun mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaban. Kami mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan. Menunjukkan jin mendengarkan bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya sekelas jin pun berlaku syariat ini tadi. Makanya disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Wa talaffuz biha, dan melafatkan kalimat tersebut, diyakini dan dilafadzkan. Kalimat la ilaha illallah, kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini harus diucapkan. Setelah diyakini, diucapkan. Wa mahabbatuhu, dan dia mencintai kalimat tersebut, mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai kalimat syahadat alla ilaha illallah wa syahadat muhammadar rasulullah, dia cintai. Dan juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan keimanan. Bentuk keimanan yaitu mencintai Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman kalian itu sampai aku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, ataupun kepada seluruh umat manusia. Wa ta'atuhu fima amarah, mentaati Rasul pada perkara-perkara yang beliau perintahkan. Yang mana diperintahkan oleh Rasulullah SAW maka dia taati. Rasul memerintahkan A, B, taati. Jangan ditentang, jangan dibangkang. Di zaman sekarang banyak orang menentang apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Ya. Dengan alasan syariat Islam di zaman sekarang sudah tidak relevan, tidak membawa kepada at-taqaddum. Taqaddum untuk kemajuan, ya, terlalu kuno. Padahal kehidupan kita ini tadi, walaupun negara sekalipun, tidak bisa dipisahkan dengan agama, ya. Ad-din, agama ini tidak bisa dipisahkan dengan aturan negara. Akan baik suatu negara kalau kembali kepada aturan suatu agama. Kita lihat negara-negara yang tidak ada aturan agamanya, itu rusak. Walaupun dikenal dengan negara yang maju, tapi kerusakan kriminal lebih tinggi. Karena dikembalikan kepada undang-undang manusia. Berbeda dengan dikembalikan kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum yang paling afdol kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh lihat misalkan di negara Saudi Arabia, ketika diterapkan aturan Islam, undang-undang Islam, tingkat kriminalitas itu lebih sedikit. Contoh misalkan pembunuhan. Ketika diterapkan aturan syariat, yaitu dengan cara dibunuh, kalau ada yang membunuh dengan sengaja dan pihak keluarga tidak memaafkan, maka dikisos. Maka kriminalitas akan berkurang. Orang mikir, tidak ada lagi istilah sumbar. Paling kutunggu 7 tahun, 8 tahun. Itu sumbar itu kalau di Indonesia kan, aku tuh jatuhlah. Aku paling kutunggu umur baru 35, paling kutunggu paling kena 8 tahun. Tidak akan mati dalam penjara, istilah sebagian wong. Kalau di Saudi Arabia, tidak acak ngomong kayak itu. Kutu jatuhlah. Tu jatuh, lepas kepala, sudah selesai.
Yang maling, potong tangan. Bukan ketangkap, udah maling, kaget, dapat lagi masuk penjara sampai 4 kali, 5 kali ketangkap. Nah, kalau di Saudi Arabia nggak bisa. Maka tatkala seseorang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkurang kemaksiatan tadi. Yang mesum, LGBT dan yang lainnya tadi mikir, ya enggak? Berbeda dengan di negara kita ini tadi, yang mungkin ketika terjadi kemaksiatan tadi dianggap gampang. Bahkan pornografi itu tidak ada undang-undang. Yang ada itu undang-undang IT, ya enggak? Atau ada yang melapor, ya enggak? Mana ada yang dipenjara kasus mesum? Yang ada tuh dibina, ya kan Pak RT? Ya, ketangkap misalkan, asal suka sama pacaran, ketangkap, timba masuk sumur, sudah jelas-jelas, ada tidak di penjara? Tidak di penjara, tidak kan di penjara kan? Bener kan? Tidak salah nih? Tidak di penjara kan? Kalau dia bisa diproses itu, kalau ada laporan, ya enggak? Misalkan dia selingkuh, pelecehan seksual, atau dia selingkuh. Kalau yang ketangkap itu, tangkap Pol PP, sudah dibina dulu, dinasihati, kasih ceramah, jangan diulangi lagi. Ya Pak, nyesal kami, tidak mengulangi lagi. Sudah, dilepas, mana ada di penjara. Nah, itu perbedaannya. Dalam kondisi ini maksiat. Makanya yang penjual ya, misalnya penjajah seperti ini, jual jajanan seperti ini, dia ketangkap, dibina, lepaskan, sudah, buntu ngulang lagi. Nah, itu yang terjadi. Berbeda dengan aturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW, kalau ditaati maka kebaikan. Wal bu'd amma naha anhu wa zajara, serta makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Wal bu'du, menjauh dari apa yang dilarang dan dikecam oleh Rasulullah SAW. Segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul dan dikecam oleh beliau, maka harus ditinggalkan, dijauhi. Rasul mengatakan dalam hadis, ya mungkin sebagian antum sudah pernah lewat di hadis Arba'in, Rasul mengatakan, wa ma amartukum minhu fastata'tum, apa yang aku perintahkan kalian maka kerjakan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, mana yang aku larang maka mana yang aku perintahkan kerjakan. Mastata'tum, apa sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, yang aku larang tinggalkan. Antara memerintahkan dengan meninggalkan larangan, kata para ulama, meninggalkan larangan itu lebih mudah dibandingkan mengerjakan perintah. Kenapa? Karena meninggalkan itu kan cuma ditinggalkan. Contoh misalkan, antum meninggalkan minuman keras, kan meninggalkan perbuatan. Ini ada minuman, tidak usah diminum. Meninggalkan lebih gampang. Kalau sholat, harus wudhu dulu, menutup aurat dulu, menuju tempat sholat. Makanya kata para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, taubat dari meninggalkan perintah itu lebih afdol dibandingkan taubat dikarenakan mengerjakan larangan. Taubat ahlul maksiat, antara taubat wong yang tidak galak sholat, itu lebih besar kedudukannya taubat orang yang tidak galak sholat. Contoh gini gambar, ada dua orang, A dan B. Si A ini dia tidak maksiat itu maksudnya tuh tidak ganggu orang, ada kan? Dia tidak maling, tidak narkobahan, tidak bezina, tidak minum-minuman, tidak galak ganggu orang lain. Tapi dia tidak sholat, tidak puasa. Ada kan? Ada. Uji kita kalau nyebut secara bahasanya tuna lah. Tapi tuna
tapi tidak taat. Ya enggak? Yang ini banyak maksiat. Banyak maksiat. Tapi rajin dia. Sholat ke masjid. Ya enggak? Kalau ketaatan dikerjakan, bulan Ramadan dia sholat, dia puasa, tarawih segala macam lah. Tapi maksiat jalan. Yang ini taubat. Si B taubat dari meninggalkan maksiat tadi. Yang ini si A taubat dari meninggalkan ketaatan. Dia bertaubat. Akhirnya dia mengerjakan ketaatan. Yang ini tadi taubat dari mengerjakan maksiat. Mana yang lebih afdol? Kata para ulama, yang afdol adalah seseorang yang taubat dari meninggalkan perkara-perkara yang diperintah tadi. Kenapa lebih afdol? Dikarenakan mengerjakan perkara yang diperintahkan itu lebih berat dibandingkan meninggalkan maksiat. Maksiat itu tadi dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi syariat, ada larangan, ada warning dari syariat. Misalkan khamr, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Khamr, minuman khamr, minuman keras, perjudian, mengundi nasib, berhala, penyembahan terhadap berhala, ini adalah dosa, tinggalkan oleh kalian. Ini kan haram, tinggalkan. Itu yang pertama, ada dalil yang melarang. Ketika seseorang membaca, dia teringat ada larangan ini tadi. Yang kedua, untuk membentengi supaya kita jangan terjatuh pada maksiat, Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada diri kita ini ada namanya wazi' tabi'i. Ya. Menetapkan adanya tameng tabiat. Apa tabiat? Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri kita ini tabiat benci terhadap perkara-perkara yang buruk. Ya. Benci terhadap perkara yang buruk. Segala perkara yang buruk adalah perkara yang dibenci oleh tabiat. Difahami? Terus bagaimana kalau seandainya ada orang senang dengan terhadap perkara yang buruk? Itu dikarenakan hawa nafsunya. Sudah terkuasakan oleh nafsu. Tapi dia masih memiliki tameng, benteng. Contoh misalkan, seseorang sudah tahu dampak buruk narkoba. Dampak buruknya tadi. Tahu dia. Kalau ditanya, semua orang pasti ditanya, pasti tahu. Suruh milih antara ngunyah permen karet sama ngemut Aibon. Itu lemahan yang mana? Permen karet. Antara makan pempek ya, dengan narkobahan, pasti lemah makan pempek. Ya, beda. Sudah ada tabiat. Tatkala dia meninggalkan maksiat ini tadi, ya memang ada dua pendorong. Pendorong pertama adalah dalil, ilmu. Pendorong kedua ada tabiat. Dan seluruh perkara yang dilarang, itu semua hakikatnya adalah perkara yang dibenci oleh tabiat. Contoh misalkan, jangankan perkara seperti itu. Zina. Perbuatan zina. Ini perkara yang secara tabiat pun tidak menyukainya. Di antara contoh, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasul SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Izinkan aku untuk main zina. Orang kalau secara hawa nafsu mungkin senang-senang saja ya. Rasul membuka tabiatnya dia. Kata Rasul, atuhibbu ayyakuna fi ummik. Gimana? Mau enggak engkau sama ibumu? Kemudian Rasul mengatakan lagi, atuhibbu ayyakuna fi benik fi bintik. Suka enggak pada ibnatik, putrimu? Dia mengatakan, la ya Rasul, enggak galak. Gimana dengan saudarimu? Dengan bibimu? Dia menjawab, enggak. Menunjukkan apa? Tabiat tadi nah.
tidak menyukainya. Kalau dia, terus apa bedanya? Apa istilahnya? Orang lain sama emaknya dia. Tidak ada beda. Bahasa kasarnya, sama-sama perempuan, barang juga sama. Iya enggak? Tapi siapa yang mau menzinai ibunya? Padahal sama-sama barang. Si A, si Fulana itu punya barang, emak kita punya barang. Siapa yang mau? Tidak mau. Menunjukkan secara tabiat dianggap perkara yang jijik. Nah, ini tabiat namanya. Berbeda dengan orang yang meninggalkan perkara yang diperintahkan, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan bayar zakat. Ketika dia untuk mengerjakan perkara yang diperintahkan tadi, dia butuh perjuangan. Difahami ya? Nah, makanya dalam hadis Rasul mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian dengannya, kerjakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Ketika dalam larangan, Rasul mengatakan apa? Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, tinggalkan. Rasul tidak menyebutkan sesuai kemampuan. Difahami? Kenapa? Dikarenakan meninggalkan perkara yang dilarang itu ahwan, lebih ringan dibandingkan mengerjakan apa yang diperintahkan. Jelas? Kemudian di sini disebutkan, wa qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, qul, katakanlah ya Muhammad, ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul kepada kalian seluruhnya. Di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar mengatakan kepada kufar Quraisy dan masyarakat secara umum bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mendakwai seluruh umat manusia, baik dari kalangan Arab ataupun dari kalangan non-Arab. Difahami? Ya. Jadi tidak dibeda-bedakan. Dakwah Nabi SAW berlaku umum, mencakup seluruh lapisan masyarakat. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu cuma diutus kepada kalangan Arab saja. Namun syariat Nabi SAW bukan berlaku pada orang Arab, tapi juga berlaku pada seluruh umat manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah mungkin ketemu lagi Senin ya.